Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelwis Putri Mainares dengan NIM 22089139. Baik, saya hari ini akan mempresentasikan materi dari kelompok saya sendiri, yaitu tentang pencetus gagasan. Baik, pencetus gagasan, konsep pencetus gagasan yang pertama yaitu definisi. Definisi pencetus gagasan adalah individu atau kelompok yang mengemukakan ide baru, atau bisa disebut seseorang atau sekelompok orang yang pertama kali mengemukakan suatu ide, konsep, atau pemikiran baru dalam suatu bidang tertentu. Kriterianya yaitu eh, relevansi, kemampuan memicu pemikiran, dan aksesibilitas. Kategori pencetus gagasan yang pertama yaitu pertanyaan pemicu, studi kasus, data, visual, dan narasi. Dalam konteks seminar olahraga, biasanya pencetus gagasan adalah individu atau kelompok yang pertama kali mengemukakan ide, konsep, atau solusi baru terkait dengan dunia olahraga. Sebagai contoh, dalam seminar olahraga tentang kebugaran atlet, seorang pencetus gagasan bisa saja mengusulkan metode latihan baru yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tahan fisik. Poin selanjutnya yaitu dinamika psikologis. Dalam dinamika psikologis, pencetus gagasan merujuk pada interaksi berbagai aspek psikologis yang mendorong individu atau kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru. Aspek-aspeknya meliputi seperti kognitif, kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan individu. Pemikiran yang luas dan mendalam memungkinkan seorang melihat peluang untuk inovasi. Yang kedua yaitu komponen afektif. Afektif seperti emosi dan perasaan atau seperti antusiasme. Melibatkan emosi dan perasaan atau ketertarikan terhadap suatu bidang yang dapat memotivasi individu untuk mencetus ide baru. Yang terakhir yaitu komponen konatif. Konatif terkait dengan kecenderungan bertindak atau dorongan untuk mewujudkan ide. Poin berikutnya yaitu tren terbaru. Yang beberapa tren terbaru dalam pengembangan pencetus gagasan untuk seminar olahraga meliputi seperti teknologi imersif, imersif atau seperti VR atau IR untuk pengalaman mendalam. Yang kedua, data driven discussions, seperti analisis data untuk diskusi berbasis bukti. Data ini memicu untuk diskusi berbasis bukti tentang performa, strategi, dan pengembangan atlet. Yang ketiga yaitu disciplinary approaches. Mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, biomekanika, nutrisi, dan teknologi untuk memperkayakan diskusi yang dibahas dalam seminar. Yang terakhir yaitu gamification. Uh, Gamification yaitu menerapkan elemen permainan dalam struktur seminar untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta. Berikutnya yaitu perenca- perancangan pencetus gagasan yang strategis. Biasanya berdasarkan penelitian terbaru,
Proses perancangan pencetus gagasan yang efektif untuk seminar olahraga meliputi langkah-langkah seperti yang pertama analisis audiens. Kita kalau analisis audiens kita harus memahami latar belakang, kebutuhan dan ekspektasi peserta seminar. Yang kedua yaitu penentuan tujuan. Kita menetapkan hasil pembelajaran atau diskusi yang diharapkan. Yang ketiga, pemilihan format. Pemilihan format itu menentukan format pencetus gagasan yang paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta. Yang keempat, pengembangan konten. Menciptakan konten yang relevan, provokatif, dan aksibel dapat salah satu perancangan dalam strategi seminar. Yang terakhir yaitu pengujian dan penyempurnaan. Dalam seminar kita harus menguji efektivitas pencetus gagasan dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Berikut teknik penyampaian pencetus gagasan. Beberapa tekniknya yaitu yang pertama storytelling. Storytelling menggunakan narasi yang kuat untuk membangkitkan emosi dan mengilustrasikan konsep penting. Yang kedua yaitu visual thinking. Dalam visual thinking memanfaatkan alat bantu visual seperti infografis untuk memperjelas konsep, mind maps, dan diagram untuk memperjelas konsep kompleks. Yang ketiga yaitu debate framing. Eh, Pada debate framing menyajikan perspektif yang bertentangan untuk mendorong pemikiran kritis dan diskusi. Yang terakhir yaitu experiential learning. Dalam experiential learning, pengalaman langsung atau simulasi yang memungkinkan peserta untuk merasakan konsep yang dibahas atau menciptakan pengalaman langsung. Implementasi teknologi dalam pencetus gagasan. Ada beberapa implementasinya yaitu yang pertama polling interaktif. Biasanya polling interaktif menggunakan aplikasi polling real time untuk mengumpulkan pendapat peserta dan memicu diskusi berbasis data. Yang kedua yaitu simulasi digital. Eh, Biasanya simulasi digital menggunakan software simulasi untuk eh, digital ini untuk mendemonstrasikan situasi olahraga yang kompleks dan mengeksplorasikan skenario alternatif atau memanfaatkan digital eh, sekarang ini. Yang ketiga, social media integration. Biasanya media integration menggunakan platform media sosial untuk memperluas jangkauan diskusi dan melibatkan peserta secara lebih aktif. Apalagi di zaman sekarang kita kita kebanyakan menggunakan sosial media kan. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi sekarang. Yang terakhir yaitu collaborative tools. Oh, collaborative tools itu seperti alat kolaborasi digital untuk memfasilitasi brainstorming atau pemecah masalah secara kelompok atau diskusi secara digital. Berikut studi kasus tentang implementasi pencetus gagasan dalam seminar olahraga. Beberapa studi kasusnya biasanya menggunakan metode pendekatan multimetode. Yang pertama yaitu contohnya pre-seminar challenge atau identifikasi tantangan utama.
Biasanya peserta eh, diminta untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam mengembangkan atlet muda di region mereka dan mengunggah video singkat yang menggambarkan tantangan tersebut. Yang kedua yaitu data visualizations well. Eh, ini nih biasanya kayak sebuah instalasi atau interaktif yang menampilkan data global tentang tren pengembangan atlet muda dengan kemampuan untuk memperbesar dan memperkecil berbagai dimensi data. Yang terakhir yaitu expert panel provocations atau perspektif yang bertentangan. Oh, ahli menyajikan perspektif yang bertentangan tentang isu-isu kontroversial dan pengembangan atlet muda diikuti dengan diskusi terbuka. Eh, Dalam studi kasus ini, hasilnya yaitu seminar ini mencatat tingkat partisipasi aktif 78% lebih tinggi dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Dengan 89% peserta melaporkan bahwa mereka mendapatkan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam praktik mereka. Menurut menurut Yamamoto dan Chen 2024. Studi kasus dalam inovasi yaitu pada seminar tentang inovasi teknologi dalam olahraga yang diselenggarakan di Barcelona pada 2024, pencetus gagasan berikut diimplementasikan. Yang pertama, poin pertama yaitu teknologi showcase. Demonstrasi langsung teknologi baru dalam olahraga dengan kesempatan bagi peserta untuk mencoba dan memberikan umpan balik. Yang kedua yaitu Future Scenario Workshops. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diminta untuk mengembangkan skenario masa depan olahraga berdasarkan tren teknologi saat ini. Yang ketiga, dilemma cards, yaitu kartu-kartu yang berisi dilema etis terkait penggunaan teknologi dalam olahraga digunakan untuk memicu diskusi kelompok. Hasil dalam studi kasus inovasi yaitu evaluasi post seminar menunjukkan bahwa 92% peserta merasa pencetus gagasan ini berhasil memicu pemikiran kritis dan diskusi produktif dengan 76% melaporkan bahwa mereka telah mengembangkan ide baru untuk mengimplementasikan teknologi dalam konteks kerja mereka. Menurut Gonzalez dan Part 2023. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang saya bawa ini yaitu pencetus gagasan penting dalam seminar olahraga. Tujuannya untuk mendorong pemikiran kritis dan inovasi. Tren terbaru, tren terbaru lebih interaktif dan berbasis teknologi. Pencetus gagasan merupakan komponen krusial dalam menyelenggarakan seminar olahraga yang efektif dan berdampak. Dengan merancang dan mengimplementasikan pencetus gagasan yang strategis, penyelenggaraan seminar dapat menciptakan lingkungan yang mendorong pemikiran kritis, inovasi, dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan di bidang olahraga. Tren terbaru dalam pengembangan pencetus gagasan menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih interaktif, berbasis teknologi, dan berpusat pada peserta. Dengan mengadopsi praktek terbaik dan rekomendasi yang diuraikan dalam PPT yang saya jelaskan ini. Baik, sekian presentasi tentang pencetusan gagasan dalam seminar olahraga yang saya sampaikan. Kurang salah, salah dan kurang perkataan saya minta mohon maaf. Bila bertopik beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.